Malam ini saya diberi kepercayaan untuk memandu satu kegiatan baru dari divisi program komunitas alumni Australia Nusa Tenggara Timur atau yang lebih kita kenal dengan Koala NTT. Sedikit informasi buat kita semua. Jadi Koala NTT itu satu komunitas yang beranggotakan para alumni kampus-kampus di Australia. Komunitas ini dia terbentuk pada 25 Januari 2023 oleh sejumlah alumni Australia NTT. Lewat komunitas ini kami berharap bisa memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman-pengalaman yang kami kembangkan selama menempuh pendidikan di Australia untuk bisa berkontribusi bagi pembangunan di NTT dan dampak positif bagi kemajuan masyarakat NTT. Nah, sebagai bagian dari harapan itu tuh kami telah melakukan sejumlah program seperti sharing session berbagai beasiswa. Kemudian ada program mentoring buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan dengan beasiswa. Dan ada juga program rutin kami tuh Koala Talks. Nah, dengan semangat We Don't Have to Wait, kami berharap bisa menyatukan berbagai potensi yang kami miliki untuk memberikan dampak-dampak positif bagi NTT. Nah, terkait dampak positif nih, saya teringat satu kutipan Nelson Mandela. Jadi dia bilang pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Jadi saya yakin kita semua yang hadir malam ini pasti sudah merasakan dampak pendidikan bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kita. Untuk itu juga saya yakin beberapa dari kita termotivasi untuk ikut kegiatan ini karena mulai rindu sekolah lagi atau mungkin ada yang baru berencana tapi ragu. Atau ada sebagian yang mungkin sudah menuju PhD tapi masih butuh pencerahan lebih. Nah, kalau saya pribadi, keputusan untuk PhD itu satu keputusan yang besar. Jadi, saya sering dikduk memikirkan PhD. Jadi, saya ikut senang ada webinar ini. Dan pada acara perdana kita ini ada 2 orang narasumber yang luar biasa yang mungkin akan sharing pengalaman mereka tentang bagaimana mereka apply PhD dan juga mungkin surviving PhD. Jadi untuk topik menarik ini kita sudah ada 2 narasumber yang luar biasa. Ada pemateri pertama kita, Kak Yohanes Victor Lasius Bobo atau Kak Yanto. Selamat malam Kak Yanto. Jadi Malam ini Vini, malam ya semua ya. malam. Iya, Kak Yanto ini dia alumni Master of International Development dari Flinders University, menempuh S2-nya dengan beasiswa Australian Awards ya Kak ya. Ya, Dan betul. sekarang ini sudah lulus LPDP dan sedang bersiap untuk melanjutkan PhD-nya. Jadi kita bisa dapat update-update terbaru dari Kak Yanto nih tentang proses aplikasinya. Kemudian ada Kak Fidelity. Eh, Selamat malam, Kak. Malam, Eh, Kak selamat malam. Fidelity ini dia alumni kimia tahun 2024, kemudian tahun 2014 melanjutkan 2000, Master of 2004, Ibu. Oh, 2024. oh ya, Belum sorry. tamat. 2004 dia melanjutkan Master of Science di The University of Melbourne dengan beasiswa Australia ya. Kemudian kembali lagi ke kampus yang sama dan lulus dari School of Chemistry, PhD-nya di tahun 2022. Jadi Kak Fidel mungkin akan bisa berbagi banyak tentang pengalaman selama PhD. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, kesempatan pertama saya berikan kepada Kak Yanto untuk berbagi. Terima kasih, silakan Kak Yanto. Oke, terima kasih Vini. Terima kasih. Selamat malam Om Fidel sudah bergabung. Ini Selamat malam, selamat malam. saya apply LPDP juga. Ini juga karena inspirasi dari senior-senior seperti Om Fidel. Terus ada beberapa teman yang eh, seperti ini. Saya apa ya? Waktu kami studi S2, Om Fidel ambil S3 dari LPDP, terus Indra Killing dulu sama-sama kami di Adelaide. Dan setelah itu pulang, dia magang sebenarnya yang paling kami sama-sama di Adelaide, pulang dia langsung daftar LPDP. Dan mungkin saya ini cerita cerita ini saya.
Jadi tahun 2016 pulang dan 2017 beta juga tertarik untuk daftar LPDP waktu itu. Setelah Elia magang lolos LPDP. Jadi beta siapkan proposal, beta bikin ini account LPDP dan tapi semuanya buyar ketika 2018 beta punya istri sakit berat dan itu beta akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja, berhenti berpikir untuk studi lagi. Terus tahun 2021 saya punya istri walaupun sakit tapi ya sudah pulih kembali dan dia apply, dia cukup serius ya apply beasiswa 2021 itu AS sama LPDP dan terimanya di LPDP. 2022 saat dia mau ikut kegiatan PB pengayaan bahasa di UIN Jogja, saya dalam keadaan galau sebenarnya. Jadi dia bulan Maret itu sementara buka pendaftaran. Dia lagi siap mau pergi. Saya berpikir, oh ini kalau saya dengan anak-anak sendiri di rumah itu akan mengerikan. Akhirnya saya ini coba cek waktu itu beberapa teman share untuk tes TOEFL dari teman-teman dari Undana, tapi waktu saya kebetulan saya cek di itu ada satu ini ya penyedia tes TOEFL itu namanya Colorado. Jadi tutup aplikasinya tanggal 4 April, beta mulai tanggal 17 itu beta tes TOEFL. Beta tes TOEFL, persoalan waktu itu adalah eh, sertifikatnya akan belum sampai. Terus beta omong dengan Colorado dan akhirnya mereka bersedia untuk kasih saya apa ya? Kasih saya surat keterangan bahwa saya sudah ini ikut tes, tapi karena jarak waktu harus kirim dari Palembang ke Kupang, akhirnya surat keterangan itu saya pakai untuk daftar tes TOEFL. Untuk daftar tes LPDP. Dan dari tanggal 17 itu saya coba kerja aplikasi sama proposal itu jalan berbarengan. Agak kedodoran sih sebenarnya. Karena pagi beta kerja, malam baru beta coba bikin. Dan ya akhirnya mengikuti beberapa tahap itu dan lolos. Nah, ini mungkin satu pembelajaran untuk teman-teman yang mau apply beasiswa, ini pengalaman dari saya ya. Karena sebenarnya saya apply LPD untuk dokter ini juga karena apa ya, kondisi waktu itu merasa galau, ditinggal dan segala macam tanpa persiapan yang matang. Dan setelah saya ikut PB, saya coba apply, saya kirim proposal saya ke hampir 10 profesor dan ada yang balas, ada yang hilang kabar sampai hari ini tidak pernah kontak. Dan tapi sebelum saya kirim proposal sebenarnya ada satu pergolakan yang ini. Jadi waktu saya daftar itu satu kampus yang saya pilih itu adalah University of Adelaide. Terus duanya itu Pennsylvania University, University of Pennsylvania dan eh, Pennsylvania State University. Karena istri saya lolos LPDP dan eh, bermaksud untuk kuliah di Amerika. Ya. Sorry agak terganggu. Jadi ketika setelah saya lolos dan saya lihat beberapa keuntungan ya untuk
S3 itu ada beberapa keuntungan yang salah satunya kita bisa bawa keluarga dan bisa dapat benefit 25%. Tetapi ada persoalan itu biaya tiket. Saya lihat biaya tiket dari Kupang ke Jakarta itu hampir 20 lebih juta. Dan saya punya anak 4 orang, saya berpikir bahwa kalau pergi dengan anak 4 orang itu akan susah. Akhirnya eh, oh ya, sebelum saya daftar, belum daftar LPDP, saya hanya kontak satu kampus. Saya kontak itu University of Pennsylvania, dan mereka sampaikan ke saya bahwa untuk doktor, studi doktor di bidang, ya, karena waktu saya pilih ilmu sosial, dan mereka sampaikan tidak perlu butuh proposal. Jadi, dan tidak perlu cari supervisor karena nanti daftar kampus dan setelah itu semua akan di ini, dan dengan durasi waktu itu studi doktornya sekitar 7 tahun. Saya berpikir kalau untuk 7 tahun ini agak susah karena LPDP hanya bisa biayai 4 tahun. Akhirnya setelah itu saya coba manipulasi saya punya istri untuk pindah ke Australia. Karena pilihan kampus semuanya di Amerika, dan saya pegang beasiswa di tangan juga. Jadi kalau istri mau ke Amerika silahkan, tapi saya ke Australia. Akhirnya istri juga memutuskan untuk ke Australia, dan uh, setelah dia diterima dan dia pergi kuliah ke sana, ternyata saya untuk cari profesor itu agak lumayan gampang-gampang susah. Jadi belasan profesor yang saya kirim itu ada yang kirim email ke saya karena ini pas setelah pasca COVID. Jadi ada yang kirim ke saya, email ke saya bilang minta maaf, saat ini saya tidak bekerja sebagai profesor saya bukan sebagai profesor di kampus ini, dan saya disarankan untuk kontak orang lain. Saya coba kontak orang lain juga hal yang sama. Padahal di database kampus mungkin karena belum dengan baik, jadi eh, data data mereka masih ada di kampus, dan saya kirim itu pakai email kampusnya. Nah, tapi sekian banyak itu tidak dapat balasan. Dan di tengah kegalauan karena susah dapat profesor, ada satu senior orang NTT di Australia yang jadi profesor itu, kami dua diskusi dan saya coba rubah proposal saya secara total. Dan akhirnya saya coba kirim ke dua dua kampus, dan dalam 2 hari itu langsung dapat ada 3 profesor yang bersedia untuk kirim untuk ini, dan sekarang lagi proses untuk pendaftaran ya. Saya sementara daftar, dan saya lihat di status itu sementara dalam proses mereka minta minta referensi dari orang-orang yang saya nominasikan untuk memberikan referensi ke saya. Dan saya berharap ya sekitar Januari, Februari atau Maret itu sudah mulai, ya mungkin dapat LOA. Kalau misalnya di Australia itu doktoralnya itu bisa pergi kapan saja, setiap bulan itu mulai ini. Tapi di Adelaide itu misalnya Flinders itu dia mulainya dari Februari, sementara di University of Adelaide itu mulai dari Maret. Dan ya saya berharap saya bisa dapat ini ya LOA dari dua kampus ini. Mana yang dapat duluan pasti saya akan ini. Nah, ada beberapa, memang saya sih belum tahu. Nanti Om Fidel akan lebih jelaskan tentang benefit-benefit yang sudah pernah Om Fidel dapat. Tapi di buku panduan itu ya lumayan ada beberapa benefit yang misalnya untuk kita teman-teman yang
berminat untuk studi doktoral itu ada allowance juga yang pertama. Terus yang kedua kalau punya dependents itu bisa dapat 2 orang ya, 1 orang 25%. Terus ada biaya tesis itu totalnya sekitar 150-an. Ada biaya publikasi itu untuk publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus, dan ada beberapa benefit lainnya. Saya kan kebetulan baru benefitnya setingkat pengayaan bahasa, jadi saya belum bisa cerita banyak. Tapi untuk teman-teman yang mau daftar di tahun 2024, sebaiknya persiapkan diri dari sekarang itu untuk kerja aplikasinya. Karena kerja aplikasi bisa kerja offline sebenarnya. Terus setelah itu baru kasih masuk ke aplikasi pada saat pembukaan pendaftaran. Dan terutama untuk proposal, dan sebaiknya saran saya itu jangan seperti saya, proposal itu sebaiknya mungkin dikonsultasikan memang dengan calon supervisor yang sudah ada. Dari sekarang itu cari supervisor memang, karena kesulitan ini pasca COVID ini banyak dosen yang berpindah kampus, ada yang mungkin istirahat, merumahkan diri. Nah, ini yang saya alami kemarin. Supaya teman-teman itu ketika misalnya lolos, dan kalau misalnya ada yang mau ikut PB atau tidak mau ikut PB, itu bisa cepat ya untuk apply. Kalau tidak, nanti akan kesulitan ke saya karena itu. Jadi awal tidak memikirkan strateginya itu secara bagus, akhirnya kedodoran di ini waktu pendaftaran kampus. Mungkin itu cukup dulu dari saya ya. Oh ya, ini ada juga kalau misalnya teman-teman ditawarkan untuk ikut PB, ya kalau bagi teman-teman yang ASN mungkin agak kesulitan untuk ikut PB, teman-teman bisa ikut tes IELTS sendiri dan ini ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin ini bisa ikut PB, ambil saja PB-nya, bisa ini untuk membantu. Ya, saya pikir ini ada satu pesan khusus untuk saya. Angkatan kami itu sekitar 200 lebih orang untuk ini, kita dari daerah afirmasi, itu untuk program doktor itu mayoritas itu dalam negeri. Kami yang luar negeri itu sekitar 5 orang. Satu dari Flores Timur, Ya, aku duduk di kelas bisnis, jadi habis itu aku langsung minta di dua dari Undana, satu dari Politeknik, dan saya sendiri. Jadi kami cuma 5 orang. Jadi pesan dari orang-orang LPDP ini saat yang tepat ya untuk teman-teman, untuk kita semua mengambil kesempatan ini, karena NTT ini setiap tahun itu jumlah penerima beasiswanya itu meningkat, dan siapa tahu 2-3 tahun ke depan NTT bisa dihilangkan dari daerah afirmasi. Itu satu ini yang selalu disampaikan ke kami. Untuk sampaikan ke teman-teman, maka sebaiknya daftar sekarang. Kalau teman-teman masih tunggu 2-3 tahun, 4-5 tahun, kalau semakin banyak anak NTT yang lolos dan sama dengan daerah lain, maka NTT pasti dimasukkan bukan sebagai daerah afirmasi lagi. Jadi coba rebut kesempatan sekarang. Itu saja dari saya, Vini. Iya, Pak. Baik, terima kasih Kak Yanto. Jadi kalau bisa secepat mungkin apply PhD ya. Betul.
Itu dorongannya. Mungkin itu gambaran umum dari Kak Yanto. Mungkin nanti lebih banyak ditanya jawab, kita diskusi ya. Mungkin sekarang beralih ke Kak Fidel dulu. Silakan Kak Fidel. Baik, selamat malam semua ya. Ah, Nah, Pak malam. Yanto bisa tolong jadikan saya co-host biar saya bisa sharing screen. Oke, terima kasih Sudah. Pak Yanto. Ya. Oke, terima kasih. Bisa kelihatan kok? Belum Kak Fidel. Oke, sudah. Sudah kelihatan. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam semua. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Eh, yang pertama, terima kasih untuk Ibu Leni, Ibu Vini, dan teman-teman dari Koala yang sudah mengorganisir kegiatan ini dengan baik. Ini satu terobosan yang saya kira baik sekali. Eh, butuh energi yang lebih untuk bisa organize kegiatan seperti ini. Kami juga bertumbuh lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, jadi saya pikir ini ketika ditawarkan, saya pikir ini wajib untuk kita ambil dan kita sharing pengalaman yang sudah kita dapat. Oke, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini nanti bisa bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, paling tidak bisa menghibur. Kalau tidak menghibur juga, saya tidak tahu lagi. Eh, Oke, yang kedua itu terima kasih untuk semua sekitar kita ada 46 orang, jadi saya pikir ada 45 yang hadir di sini yang malam minggunya dihabiskan di depan laptop, tidak dengan suami, istri, keluarga, sanak saudara, pacar terlebih kalau yang masih single. Mungkin saya teringat salah satu postingan Made Andi, dia bilang gini, kalau pacarnya diajak malam minggu dan dia bilang ikut sharing beasiswa, kasih tahu dia bahwa nanti dia akan paham ketika kita foto bersama di bawah Menara Eiffel gitu. Atau kalau di Melbourne atau di Sydney mungkin nanti dia akan paham kalau sharing beasiswa ini bermanfaat kalau nanti kita sudah jalan bareng di bawah Sydney Harbour Bridge misalnya. Gitu. Oke, di awal presentasi ini saya mau bilang bahwa semua yang akan saya paparkan ini masuk ke dalam dua kategori. Yang pertama itu pengalaman pribadi. Jadi kalau ada menangis-menangisnya itu pengalaman pribadi juga. Oke, yang kedua itu jokes atau teori yang berkaitan dengan pengalaman pribadi. Sebenarnya ada yang ketiga, tapi yang ketiga ini tidak bersesuaian, malah berlawanan. Jadi cerita-cerita mengenai sekolah di luar negeri enak itu ternyata berlawanan. Itu satu-satunya yang berlawanan. Sisanya hidup di Australia, di luar negeri enak sekali. Mari kita mulai. Ini mungkin teman-teman, Bapak Ibu, terlebih saya lihat di sini sudah ada banyak yang S2, ada yang sudah lolos beasiswa S3. Jadi PhD itu sederhananya. Dia ada satu jokes yang paling baru yang saya dapat di sebelah kiri bawah itu dia bilang PhD adalah permanently halfway done, a feeling that many PhD student can relate as they constantly feel like they are making progress but never quite reaching the end. Jadi ya mirip-mirip begitulah. Tapi pada dasarnya kalau kita mau klasifikasikan PhD itu secara umum ini salah satu degree yang kita bisa dapat itu dengan melakukan yang namanya supervised research project. Hampir sama seperti Master of Philosophy, tapi ini bedanya mungkin durasinya akan jauh lebih panjang. Oke, sebelum kita mulai atau sebelum teman-teman misalnya berencana untuk melamar S3, mungkin perlu dipikirkan motivasi apa yang teman-teman punya untuk meningkatkan atau untuk melamar S3. Ini saya list beberapa poin, ini sangat normatif, misalnya passion for research, intellectual curiosity, expertise development. Jangan sampai hanya mau misalnya hidup di luar negeri, kan kasihan itu. Kalau misalnya beasiswanya itu bersumber dari atau skema bantuan itu sebenarnya bisa diberikan kepada apa namanya bisa dialokasikan untuk anggaran yang lain. Jadi pastikan teman-teman punya motivasi yang baik, tidak hanya sekedar mau menghabiskan waktu dan hidup di luar negeri. Itu. Jangan juga hanya mau dipanggil dokter, karena setelah teman-teman lulus nanti dokter itu apa sih sebenarnya? Kalau hanya mau dipanggil dokter ya sudahlah gitu.
Yang berikut, mungkin ada banyak poin ketika kita melamar S3, tetapi saya mungkin akan fokus di dua hal. Ya. Teman-teman, ketika teman-teman mau lamar S3 nanti, akan ada dua gerbang. Yang pertama, teman-teman harus harus melamar ke PhD programnya. Di PhD programnya itu teman-teman akan melamar ke kampus. Kalau dari skema AAS mungkin teman-teman akan dibantu di sana. Tapi kalau teman-teman misalnya pakai LPDP mungkin jalan itu harus teman-teman tempuh sendiri. Kemudian ada skema scholarship karena teman-teman tidak mungkin akan mau S3 dalam durasi yang begitu lama dan cukup bikin stres hidupnya kurang lebih 4 sampai 5 tahun dengan biaya sendiri ya itu berat. Nah, untuk melamar dari dua pintu ini teman-teman ada banyak hal, tapi saya tidak bahas satu persatu secara detail. Bagi saya itu yang paling penting ada dua. Yang pertama itu supervisor, yang kedua itu research topic ya. Teman-teman mau masuk dari misalnya skema mau apply dari PhD program atau apply dari scholarship-nya, itu dua-dua ini dibutuhkan. Tidak hanya sekedar pertanyaan misalnya do you sleep at night? Jawabannya no, oke, you are admitted to PhD program. Tidak sesimpel itu, teman-teman. Oke, selanjutnya sorry ini. Yang pertama ini saya bahas pelan-pelan. Yang pertama itu supervisor. Teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan beberapa poin penting yang saya tulis di sebelah kiri. Nanti slide-nya bisa saya share sebentar. Mungkin supervisor itu adalah derajatnya mendekati Tuhan ketika kita S3, teman-teman. Itu selama kita S3 nanti cuma dua yang tahu. Yang ada dalam rupa kita itu cuma satu. Kapan kita selesai itu pembimbing kita. Yang kedua Tuhan. Ya, karena pembimbing juga dia yang atur, Tuhan yang atur itu. Gitu. Jadi sangat teman-teman perlu sangat berhati-hati ketika memilih PhD supervisor. Kenapa? Mereka itu sebenarnya orang-orang yang sangat baik dan friendly di awal. Teman-teman coba tidak percaya kirimkan saja email. Ya, kenapa? Karena sama seperti kita, ketika kita membutuhkan supervisor, mereka juga sangat membutuhkan mahasiswa. Ya, mereka juga sangat membutuhkan mahasiswa. Saya tulis di sebelah kanan itu be careful when selecting PhD supervisor. Kenapa? They all seem really nice and friendly until the moment you embark on your PhD journey with them. Disitulah teman-teman akan buka karungnya. Yang tadinya kucingnya ada di dalam karung, nanti teman-teman akan bisa lihat warnanya seperti apa, gitu. Bulunya sepanjang apa dan lain sebagainya. Nah, itu masalah buka membuka itu setelah teman-teman sampai di sana nanti. Gitu. Jadi poin yang penting lagi bahwa atau supervisor atau profesor itu relasinya dengan kita profesional, bukan personal. Jadi jangan sesekali misalnya komplain ke profesor bahwa profesor I have no social life, what should I do? Jawabannya pasti first finish your PhD and second have a social life begitu. Oke, saya lupa bicara poin-poin yang ada di sebelah kiri, nanti teman-teman bisa lihat. Salah satunya misalnya research expertise-nya mungkin harus sesuai dengan bidang yang teman-teman mau ambil. Yang berikut dia mau mensupervisi teman-teman. Kemudian soal compatibility-nya mungkin bisa tanyakan ke studennya sekarang atau mantan mahasiswanya gitu. Juga jangan lupa pilih yang kira-kira bisa challenge kita. Jangan kita bilang A dia iya, kita bilang B dia iya dan seterusnya. Oke, yang kedua itu research topic atau research project. Itu sama seperti gambar ini teman-teman. Kalau existing work-nya ada di sebelah kanan, maka pastikan proposed work kita matching dengan existing work. Gini, gitu. Jadi ada 3 poin yang saya tulis di situ. Teman-teman bisa consider kriteria-kriteria itu. Yang pasti dia harus align, ya research topic itu harus align with topik penelitian atau keahlian dari pembimbing. Kemudian kalau bisa lah kita punya sedikit bekal di situ, jangan kosong. Nah, kita jangan pergi kosong-kosong. Kita harus punya sedikit bekal dan kita punya ketertarikan yang lumayan lah di situ. Ya. Karena ada saat di mana hanya itu saja yang bisa menjadi bahan bakar untuk kita bisa terus untuk melanjutkan itu sampai selesai. Oke, setelah 2 itu dipenuhi teman-teman, itu praktis sisanya itu hal kecil. Ya, sisanya hal kecil. Kenapa? Teman-teman tinggal bergabung saja dengan komunitas-komunitas seperti ini. Ya, saya ambil gambar itu di sebelah kiri.
when you want something bad enough, you will find a way to get it. Ya, jadi berkumpullah dengan teman-teman, orang-orang yang sevisi, ya, seperti Pak Yanto, Ibu Vini, Ibu Leni, dan teman-teman. Kenapa? Karena you are the average of 5 people you spend the most time with. Ya, jadi kalau teman-teman mau keluar negeri, ya jangan berkumpul dengan orang-orang yang ke Semau atau ke Fatu Barawan tiap hari Sabtu. Gitu. Boleh dengan teman-teman yang ke Semau tiap hari Sabtu Minggu, camping di apa namanya Gunung Fatuleu tiap Sabtu Minggu, tetapi punya visi untuk ke luar negeri sekolah S3 gitu ya. Nah, kalau teman-teman khusus teman-teman yang single mungkin bisa pertimbangkan untuk consider first scholarship, baru relationship after that gitu ya. Yang berikut, kalau teman-teman sudah securing scholarship, ada satu poin yang saya mau bilang bahwa winning a scholarship doesn't guarantee you getting the degree. Tidak. They are totally two different things. Itu dua hal yang sangat berbeda, teman-teman. Karena saya sudah saksikan banyak teman-teman yang dalam bahasa Kupang kita bilang kuah kosong, ya, kuah kosong. Dapat scholarship, pergi hidup 4-5 tahun di sana, kemudian pulang kuah kosong. Artinya apa? Tidak ada ijazah, ya. Jadi kita pulang itu, bukti kita pernah sekolah di sana itu ijazah, Pak, bukan cerita. Ya, bukan cerita dan foto. Ya. Ijazah, Pak. Selama lu tidak pernah pegang ijazah, Pak, lu cerita orang tidak pernah percaya, Bos. Gitu. Nah, jadi ketika winning scholarship itu euforianya pas-pasan lah. Euforianya pas-pasan. Kenapa? Karena the real battle starts the day when you commence your PhD. Not the day you win the scholarship. Ya, itu dua hal yang sangat berbeda. Itu. Yang berikut, teman-teman, jadi setelah teman-teman securing scholarship, setelah teman-teman berangkat ke sana, pertanyaan selanjutnya, jadi apa sih yang teman-teman PhD itu sebenarnya kerjakan? Ada banyak hal, termasuk di dalamnya jalan-jalan, foto-foto, dan lain sebagainya. Posting di Facebook dengan laju posting 2 foto per menit di awal tahun pertama, dan di akhir tahun keempat misalnya Facebooknya bisa hilang dari peredaran, Instagramnya bisa hilang dari peredaran, itu termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PhD student ya. Tapi ada beberapa yang saya list di sini. Yang utama itu yang pertama misalnya doing research, membaca artikel lah, menulis sedikit, publishing papers, although itu tidak itu walaupun itu bukan kewajiban di beberapa universitas dan beberapa negara. Kemudian kita presenting conference lah, alias jalan-jalan sambil cerita-cerita sedikit tentang penelitian kita. Ini beberapa yang saya tunjukkan di samping. Ini foto om kosong sebenarnya. Ada di sini. Kemudian satu presentasi conference, ada satu paper yang saya taruh di sini waktu saya publikasi waktu S3. Oke, kita bisa bahas satu persatu. Yang pertama misalnya itu doing research, ya. Doing research itu apa yang kita buat sih sebenarnya? Itu kita melakukan sesuatu yang baru, ya, seperti yang Pak Yanto sudah kerjakan proposalnya tadi. Itu pasti Pak Yanto sudah baca existing knowledge, dan Pak Yanto sudah kerjakan proposal yang nantinya hasilnya itu adalah sesuatu yang baru dan original, ya, yang hasilnya itu nanti kita berkontribusi terhadap body of knowledge. Jadi kita tidak mengulang apa yang orang sudah lakukan, ya. Jadi teman-teman, research itu pada satu titik mungkin teman-teman bisa bisa sadar bahwa pada saat teman-teman S3 nanti sebenarnya ada jokes yang bilang bahwa research itu adalah PhD research pada dasarnya itu the art of keeping supervisor happy, ya. Kenapa teman-teman? Kalau kita datang dengan data yang parah, ya kita sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Gitu. Jadi yang terakhir itu be realistic and flexible. Ini bersesuaian dengan salah satu tweet dari salah satu orang yang saya ambil di Twitter. Itu dia bilang apa? Sebagai PhD student itu riset kita itu tidak diarahkan untuk memenangkan Nobel Prize. Ya. Jadi kalau gagal coba lagi, Ya. Kalau digambarkan seperti yang ada di bawah sini, lingkaran yang besar ini adalah existing body of knowledge, ya. Ini batasannya kira-kira ada di sini. Ya, pengetahuan kita sebagai mahasiswa S3 itu kira-kira ada di sini. Ketika kita belajar itu pengembangan diri kita kira-kira seperti yang ada di sini, dan yang kita hasilkan dari penelitian S3 kita itu kira-kira
sama seperti ini, kecil sekali. Jadi sama seperti kita, jangan berpikir bahwa hasil penelitian teman-teman itu bisa mengguncang dunia. Mungkin 1 dari 1000, tapi sisanya itu seperti menabur garam di air laut atau menabur pasir di pantai. Ya, jadi tidak terlalu punya efek. Jadi fokuslah untuk selesaikan penelitian, jangan terlalu stres dan selesaikan PhD-nya. Teman-teman, yang berikut adalah membaca dan menulis. Itu dua hal utama. Kalau teman-teman tidak suka hal ini, saya juga dulu tidak suka, tetapi akhirnya saya paksakan diri dan bisa juga ya, membaca dan menulis setiap hari. Walaupun kenyataannya apa namanya, dibanding mendownload paper dan membaca, itu mendownload paper waktunya habis lebih banyak di sana. Ini ada beberapa catatan, nanti mungkin kalau saya share slide-nya teman-teman bisa lihat. Yang paling penting itu misalnya write and show as you go, teman-teman. Jadi selama S3 jangan tunggu misalnya setelah 1 tahun baru mau menulis. Tulislah progres sekecil apapun, walaupun itu gagal, risetnya tulis saja. Kita tidak pernah tahu nanti di akhir tahun keempat akan bermanfaat. Yang berikut itu publishing papers. Ini teman-teman, saya tulis di sebelah kiri ini. Requirement for publishing papers during PhD varies among universities atau countries lah. Ya, jadi ada negara yang universitasnya tidak mewajibkan mahasiswa S3-nya untuk mempublikasikan paper selama S3. Ya. Tetapi kalau bisa sempatkanlah untuk itu. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk apa? Kemampuan menulis kita itu tidak hanya diakses oleh pembimbing kita, tetapi oleh orang lain juga. Nah, ada komite akademik di setiap jurnal itu yang mengakses tulisan atau kemampuan menulis kita. Ini kira-kira beberapa yang saya tampilkan di sini untuk makan puji sedikit, ya, teman. Kemudian manfaatnya publishing papers itu adalah engaging with broader community, ya, dalam bahasa tulis, ya, dalam bahasa tulis. Kemudian teman-teman, kalau di negara yang mewajibkan kita publikasi untuk bisa selesai, itu sebenarnya kita simplify the finalization of thesis, especially if you are aiming for thesis by publication. Kenapa? Kalau misalnya kita punya 6 chapter, yang pertama general introduction, yang chapter kedua, 3, dan keempat, kalau kita sudah publikasi, itu kita tinggal jepit saja. Tulis general introduction, tulis general conclusion di chapter 5, 3 chapternya itu hasil publikasi kita, tinggal kita jepit, tulis general introduction, general conclusion, jepit, dan kita submit tesisnya. Gitu. Juga teman-teman gini, kalau kita sudah publikasi itu, kalau komentar dari tesis examiners itu dia akan tahu diri juga. Kalau publikasi kita di jurnal yang kelas berat, maka dia akan lihat levelnya. Kalau kita publikasi misalnya di Nature katakanlah, tesis examiner kita akan ukur diri ketika dia examine kita punya tesis, terutama chapter yang sudah kita publikasi. Tidak mungkin dia akan komentar banyak di bagian yang sudah kita publikasi. Walaupun ya setelah publikasi nanti ya paling banter kita tempel di pintu kulkas seperti ini untuk kita lihat setiap hari. Untuk kadang-kadang kita pakai usir tikus. Kalau kebetulan tikus lewat di belakang kulkas, ya kita ambil paper yang kita tempel di situ, kita pakai usir. Yang berikut itu attending conference, atau yang tadi saya bilang dalam bahasa saya itu jalan-jalan, makan-makan, dan cerita-cerita sedikit. Ini saya tampilkan. Ini yang versi lutut tidak gemetarnya. Versi lutut gemetarnya yang sebelah kiri ini. Lutut gemetar pada saat presentasi di depan orang lain gitu. Kalau ini versi pada saat senang-senangnya. Gitu. Tapi poin utamanya ketika attending conference itu adalah we are communicating our research to a broader audience. Kemudian dari situ kita bisa getting feedback yang mungkin ya, tidak selalu, tetapi yang mungkin akan bermanfaat bagi sekolah kita nanti, bagi kelanjutan sekolah kita atau riset kita untuk penyelesaian PhD-nya. Kemudian kita mungkin bisa dapat potensial kolaborator dari situ, atau bisa pekerjaan-pekerjaan in the future lah, bisa kita dapat dari situ. Teman-teman, selain itu masih banyak hal yang PhD student bisa buat, ya. Itu bisa bekerja. Ini yang saya dapat selama saya S3, itu saya bisa bekerja, kemudian bisa jadi demonstrator. Kebetulan saya bidangnya kimia, jadi bisa jadi istilahnya pembantu lab lah begitu, ya. Kemudian technical assistance. Kalau beruntung pembimbing percaya kita, karena kita agak
agak bisa sedikit lah. Walaupun di awal-awal hampir pulang di tahun pertama, setelah tahun kedua pembimbing lihat kita agak bisa sedikit, dia bilang, oh, you can supervise undergraduate students or even master students gitu. Kemudian kalau beruntung kita bisa organize seminar, conference, meeting, dan lain sebagainya. Di luar itu semua teman-teman, ekspektasi tidak akan selalu sama dengan realitas. Kalau kita beranggapan bahwa PhD student itu jalannya lurus, rata begini, flat line, kenyataannya ada mendakinya, ada turunnya, ada gantung di kereta gantung, ada naik kapal laut, dan lain sebagainya. Iya, kira-kira seperti itu. Naik mendaki gunung lewat di lembah, sama seperti ini. Ya, teman-teman generasi saya mungkin tahu lagunya, kira-kira sesuai seperti itu. Yang berikut itu teman-teman, kadang-kadang setelah 2 atau 3 tahun kita sadar ternyata proposal kita yang mirip Menara Eiffel itu ternyata yang kita kerjakan hasilnya itu lebih kelihatan mirip Menara Sutet lah. Saluran udara, saluran apa tuh saya tidak terlalu tahu, tidak terlalu ingat. Menara Sutet yang ada di sebelah kanan itu. Jadi tidak apa-apa, fokuslah dan selesaikan karena yang tadi realita tidak akan selalu sama seperti ekspektasi. Itu kadang-kadang kita akan sampai pada kesimpulan bahwa tesis kita itu ditulis dengan bantuan 4 cairan. Yang pertama itu adalah darah, yang kedua itu adalah keringat, yang ketiga adalah air mata, dan yang keempat adalah kopi bagi teman-teman yang suka kopi seperti saya. Itu ada 4 cairan yang membantu saya untuk finish PhD saya. Teman-teman, ini yang mungkin penting boleh didengar. Kalau yang tadi itu bercanda semua, yang ini yang sedikit lebih penting. Ada kira-kira beberapa tahapan emotional stage during PhD. Ya, kalau kita mulai dengan start, kita pergi ketua RT lingkungan kita pun tahu kalau kita sekolah di luar negeri, teman-teman, itu ada di sini. Kita baru sampai pertama di luar negeri itu stage-nya namanya uninformed optimism. Kita sangat optimis kalau kita akan selesai, tetapi kita tidak fully informed akan bebannya seperti apa, ya. Dan pada satu ini di sini biasanya laju postingan gambar atau foto di Instagram atau TikTok itu misalnya bisa 2 foto per menit, teman-teman. Kalau teman-teman lihat teman-teman kita yang baru sampai di luar negeri itu biasanya laju postingan fotonya itu 2 atau 3 foto per menit. Nah, itu mereka ada di stage uninformed optimism. Ya. Lama-kelamaan setelah 1 tahun, setelah mereka fully informed, itu mereka mulai makin pesimis. Ya. Bukan mereka, saya sebenarnya. Ya. Kita akan masuk ke emotional stage yang kedua, yaitu informed pessimism. Di sini kita sudah mulai pesimis, tetapi kita sudah mulai punya informasi yang lengkap, apa saja yang akan harus kita buat untuk menyelesaikan, seberat apa tantangannya itu kita sudah tahu, gitu. Nah, ini stage ini berbahaya, teman-teman. Biasanya teman-teman dari Indonesia yang saya lihat banyak, beberapa yang pulang kuah kosong tadi saya bilang itu ada di sini, ya. Ada di sini. Kalau inform pesimismnya tidak dikelola dengan baik, pada satu titik kita akan sampai ke stage yang namanya crisis of meaning. Nah, ini biasanya butuh pertolongan di situ, ya, butuh pertolongan atau seek help lah untuk itu, ya, teman-teman, karena kita tidak going there for the sake of PhD, ya. Mental health kita juga penting, dan ketika ini sudah bisa dikelola dengan baik, teman-teman, kita akan sampai pada tahap yang namanya informed optimism. Ini mungkin laju postingan foto kita di Instagram sudah berkurang, ya, sudah sangat berkurang. Itu bisa jadi misalnya 2-3 foto, kalau Instagramnya masih hidup itu 2-3 foto per bulan misalnya. Nah, itu biasanya kita sudah ada pada tahapan informed optimism dan sudah mendekati garis finish. Teman-teman, tapi jangan takut. Kenapa? Karena tidak semua ini ada satu, dia deskripsikan dengan baik bahwa kita biasanya tidak sendiri, ya. Nah, kalau kita kurang salah satu dari beberapa faktor ini, kita tidak sendiri. Kenapa? Karena dia bilang di sini bahwa no PhD student has all 5. Jadi kalau kadang kita punya, kita lihat teman-teman, mental health-nya oke, money-nya oke, work-life balance-nya oke. Bisa jadi dia berkelahi terus dengan mamanya ketika mamanya tanya penelitiannya sudah sampai di mana, begitu. Dan lain sebagainya. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini, grafik antara happiness dan PhD. Jadi happiness, as you advance in your PhD, your happiness goes down. Selanjutnya ada beberapa challenge yang saya tulis di sini.
Yang paling penting mungkin itu maintaining professional relationship with supervisor selama 4 tahun itu cukup menantang ya teman-teman. Kemudian prokrastinasi dan imposter syndrome itu juga mungkin 2 atau 3 tantangan yang perlu diatasi selama S3. Kadang saking stresnya kita, kadang kita Google how to appear productive while procrastinating atau how to sleep 8 hours in 4 hours. Ini di tahun kedua, tahun ketiga saya kadang Google ini loh. Karena waktu saya kurang untuk saya selesaikan eksperimen saya di laboratorium. Tapi teman-teman di tahun ketiga saya temukan satu artikel yang saya pikir ini akan menyelamatkan kehidupan PhD saya waktu saya sekolah. Ini real artikel saya temukan di Unimelp. Penulisnya kebetulan dari Unimelp, ya. Namanya John Creedy dari University of Melbourne, Department of Economics. Dia menulis satu artikel judulnya A PhD Thesis Without Tears. Saya pikir waktu itu bahwa saya akan terselamatkan dengan artikel ini karena sudah 2 tahun lebih saya menangis setiap hari. Mungkin tahun ketiga saya akan terselamatkan lah ketika saya selesai baca artikel ini. Mungkin saya akan dapat tips dari situ. Dan setelah baca itu, apakah saya apakah beban-beban saya yang lain sebagainya itu hilang? Jawabannya tentu saja tidak, Ferguson. Ya, tetap masih berdarah-darah. 4 cairan yang tadi masih terus menetes untuk menolong saya menyelesaikan PhD saya. Jadi apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Itu kira-kira ada di artikel ini. Yang ada di artikel ini, teman-teman, yang perlu kita siapkan itu sebenarnya kita perlu develop resiliency. Jadi jangan mental temper, satu kali gagal kita mengamuk ini pembimbing. Kalau bisa kita bawa parang, kita potong ini pembimbing, janganlah gitu. Ya. Kemudian kita seek support. Kalau misalnya kita tidak bisa satu hal, kita tanyalah ke teman-teman. Jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya, berkonsultasi, belajar dari orang lain. Kemudian kita harus belajar untuk enjoy the ride, ya. Ini kadang penting juga. Kadang kenyataannya pahit. Jadi misalnya di tahun kedua, ketiga saya bangun jam 6 pagi, pergi ke kampus dengan kenyataan bahwa kesimpulannya saya sudah tulis dari rumah. Hari ini eksperimennya pasti gagal lagi. Itu langkah yang paling berat, ya. Langkah kaki di pagi hari yang paling berat ketika kesimpulan hari itu sudah saya tulis bahwa eksperimennya pasti akan gagal lagi. Gitu. Jadi yang bisa saya buat adalah ya buat sajalah, tidak apa-apa. Enjoy the ride. Ya. Kalau dia pasang ikut, kalau surut kita ikut. Kemudian prioritaskan well-being kita. Ya, kalau kita sakit ya kasih tahu kita sakit. Kalau kita bermasalah dengan mental health ya konsultasikan. Kemudian follow our drive. Kemudian because we are the driver of our own journey. Jangan terlalu terpengaruh dengan teman-teman yang lain. Ya, itu kalimat yang mudah diucapkan tapi susah dilakukan, ya. Kalau kita sudah lihat teman-teman yang lain seangkatan kita posting tesis submission, ya kira-kira tangan kita gatal, hati kita juga bergaruk, kapan kita submit begitu. Tapi we have to learn to enjoy the ride and follow our own drive, ya. Because we are the driver of our own journey. No one will drive it for you, gitu. Maintain mental health, teman-teman, ini penting. Kalau bisa take a leave once in a year. Kemudian have a supporting system. Yang tadi saya bilang, kalau personal supporting system itu bukan pembimbing. Ingat bahwa relasi kita dengan pembimbing itu adalah profesional, bukan personal. Kemudian teman-teman yang hobinya olahraga, ya seperti saya, ya skill badminton saya meningkat mendekati Kevin Sanjaya ketika saya ada di Australia. Kenapa? Karena main badminton saya 3 kali seminggu, Pak. Ya. Karena hanya itu yang bisa menolong saya ketika saya smash. Saya lupa kalau eksperimen tadi gagal semua selama 1 bulan ini. Gitu. Setelah smash lagi saya kembali ke lab, baru saya sadar kalau eksperimen tadi gagal semua. Gitu. Kemudian have a life outside PhD, teman-teman. You are not going there for the sake of PhD. Jadi jangan bunuh diri kalian dengan dengan mengabaikan hal-hal yang seperti kesehatan, mental health dan lain sebagainya. We are not going there for the sake of PhD. Ya, kita pergi ke sana, kita betul bahwa kita belajar menggunakan uang scholarship misalnya, tetapi kita harus memprioritaskan kesehatan dan mental health kita. Teman-teman, masih ada sekitar 1.500 slide lagi, tapi isinya gambar-gambar saja. Jadi ini kira-kira life outside PhD. Ini kami juara tapi bukan Thomas Cup.
Ini juara tidak jelas. Ah, oh sorry. Ini jalan-jalan sedikit. Saya dapat 3 degree sebenarnya di Australia. Tadi tertulis cuma 2, master saya dan S2 saya dan S3 saya dan PhD. Tetapi seperti pidato Pak Rektor kemarin di gala dinner itu bahwa dia dapat 2 degree, Master of Science dan Father in Science. Saya juga ternyata baru ingat saya dapat 3 degree, Master, PhD, and Father in Science. Ya, jadi ada 3. Yang ini kecil ini produknya produk Australia. Nah, gitu, teman-teman. Ini kira-kira live outside PhD. Ini pembimbing saya yang ada di sini. Manusia yang paling menjengkelkan selama saya sekolah S3. Nah, teman-teman. Ini kira-kira final slide-nya. 1.500 slide-nya nanti saya simpan, saya kirimkan untuk teman-teman. Ini final slide-nya, teman-teman. Jadi pesannya apa? Accept it that doing PhD is hard. No one does it easily. Tidak ada orang yang, jangan membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, ya. Itu. Kemudian karena itu susah, work harder for it. Set target and timeline, write and show as you go. Kemudian yang paling penting itu relasi kita dengan supervisor. Kenapa? Derajatnya yang mendekati Tuhan tadi. Yang menentukan kapan kita akan lulus itu pembimbing. Jadi pertahankan hubungan baik kita secara profesional, not personal, with the supervisor. Kemudian maintain mental health, have a life outside PhD. Jadi pastikan ketika kita ada di dalam, pada saat kita berjas, hubungan kita dengan pembimbing baik, sampai kondisi kita seperti ini, itu juga hubungan kita dengan pembimbing tetap baik, teman-teman. Itu kira-kira dari saya. So you want to earn a PhD, go and get it. Thank you very much. Saya kembali. Baik, terima kasih Kak Fidel, luar biasa sekali. Jadi dari Kak Yanto kita dapat proses awalnya, dari Kak Fidel kita dapat ini dari gerbang menuju PhD sampai proses-prosesnya, sampai bagaimana enjoy itu PhD. Kayaknya saya dengar ini nih kayak perasaan saya juga kayak fluktuatif begitu, dari senang, antusias, datang pesimis, habis optimis, dan seperti itu luar biasa sekali. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa chat langsung di meeting chatnya atau bisa raise hand. Nah, untuk yang pertama mungkin kita ambil pertanyaan yang sudah ada di meeting chat dulu ya kakak-kakak. Ini ada pertanyaan dari Pak Denny. Ini mungkin lebih ke Kak Yanto. Izin bertanya, perubahan proposal penelitian seperti apa yang dibuat? Mengapa mengubah proposal seperti itu? Apakah ada tips membuat proposal S3 yang baik agar kita bisa cepat dapat supervisor? Silakan Kak Yanto. Mungkin bisa dijawab. Oke. Ini saya kalau dari awal dengar ini, sebelum ini kalau dengar apa yang disampaikan oleh Om Fidel ini sebenarnya cukup membantu ya. Dan ini juga bikin beta but-but sebenarnya karena belum mulai juga. Oke, ini untuk Om Denny, perubahan saya tahun 2016 sampai 2018 itu saya sudah tulis proposal ya. Sebenarnya sudah berniat untuk mau studi waktu itu, seperti awal saya cerita bahwa 2018 saya punya istri sakit dan akhirnya semua hilang, dan akhirnya beta menikmati bahwa menjadi bapak itu lebih penting daripada kejar-kejar hal yang lain. Terus waktu saya apply, karena saya sudah tulis, saya punya proposal. Ini proposal juga sebenarnya hasil dari kegiatan saya waktu saya kebetulan saya punya nenek moyang orang Ekusi, dan saya ikut kegiatan budaya yang menggugah saya untuk itu, dan juga sharing saya dengan ini Om Andre Damaledo waktu itu. Saya tulis, saya posting di Facebook, dan dia baca, dia bilang, kenapa Sonda tulis ini yang lebih bagus, atau misalnya tulis bikin review di jurnal atau ini.
akhirnya beta juga tertarik untuk itu dan beta coba bikin proposal untuk coba ini karena beta rasa itu satu ini yang sangat penting terkait dengan studi perbatasan. Saya coba baca-baca buku jurnal-jurnal yang ada dan studi perbatasan di Indonesia itu kebanyakan selalu menyalahkan orang-orang kita kalau dibilang di luar negeri orang indigenous people, tapi orang-orang lokal yang hidup di perbatasan itu selalu misalnya omong tentang perdagangan ilegal, orang-orang di situ selalu disalahkan. Kita tidak pernah lihat jurnal atau publikasi kenapa mereka melakukan itu. Akhirnya saya ini, tapi ternyata setelah saya ini karena itu sebenarnya kalau studinya arahnya ke Eropa sama Amerika sebenarnya. Ya, Australia agak susah untuk dapat supervisor yang bergerak di bidang ini. Akhirnya saya berpikir untuk setelah saya gagal mendapatkan supervisor setelah tadi saya cerita hampir belasan supervisor yang saya kirim, ada yang sudah mengundurkan diri, ada yang sudah tidak kerja lagi, tetapi ada yang tidak tidak respon sama sekali. Ada satu supervisor yang dari UA ya, dia sampaikan ke beta bahwa begini, saat ini saya tidak kerja lagi di UA, dan tapi saya rekomendasikan satu orang, ini memang tidak terlalu populer di sini, tapi dia pernah melakukan studi perbatasan di pegunungan Himalaya. Nah ini mungkin dia akan bisa membantu. Tapi itu juga ternyata tidak semudah yang ini. Seperti tadi Om Fidel sampaikan itu. Akhirnya dalam kebingungan, saya coba diskusi dengan salah satu senior, dan studi masih terkait dengan perbatasan, tetapi mengubah ini ke hal yang lain. Dan untung saya ketika buka di website Uni Adelaide itu ada satu profesor yang dia melakukan penelitian terkait dengan kegiatan orang-orang aborigin yang untuk terutama untuk adaptasi perubahan iklim dari orang-orang aborigin dengan mekanisme membakar. Dan saya tawarkan judul saya setelah dia baca proposal saya, dia sangat tertarik. Dia tertarik sekali. Akhirnya dia kontak, terus kita diskusi, dan itu saya rubah total. Jadi kita diskusi dan langsung dia kirim link dan suruh daftar. Nanti ini setelah daftar dia akan apa untuk ini. Jadi makanya saya sendiri belum masuk sampai sana ya. Jadi ini baru awal tadi Om Fidel sampaikan, ini baru tahap awal saya komunikasi dengan supervisor. Terus ada dua dari Flinders itu terkait dengan sustainable development. Nah, dua profesor ini mereka juga kontak saya hampir setiap hari dan akhirnya saya coba daftar di dua kampus ini. Saya daftar di Uni Adelaide, 1 bulan kemudian saya daftar di Flinders dengan dua supervisor ini dan semua masih dalam proses ini. Jadi ya dari informasi yang saya dapatkan itu ya paling 2 sampai 3 bulan ya bisa dapat LOA. Ya semoga salah satunya ya bisa saya dapat LOA dan bisa pergi studi. Itu saja Om Den ya. Amin. Semoga segera dapat ya, Kak. Terima kasih Iya, Vini. mungkin lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Untuk LPDP boleh dibagi tahap, kita mulai dari mana? Apakah tes TOEFL dulu atau IELTS atau persiapan pendaftaran? Ini mungkin bisa Kak Yanto dan Kak Fidel juga bisa menjawab. Ini kebetulan untuk LPDP. Jadi Oke. mulai dari mana? Persiapan Oh, ya. dulu, pendaftaran dulu, atau tes dulu? Kalau saya sih karena TOEFL itu Silakan, kan Kak. dia TOEFL sama IELTS kan berlangsung 2 tahun berlaku 2 tahun. Yang mungkin paling penting itu adalah bikin proposal dulu, terus coba cari-cari supervisor untuk tes
kan LPDP terima TOEFL. Sekarang itu hampir setiap hari, misalnya di Colorado itu mereka tiap hari itu ada tes. Hari Minggu pun mereka tes. Beta dulu pernah ambil tes dengan hari Minggu. Jadi tesnya itu saya pikir kapan saja bisa ambil, tapi yang penting itu persiapkan proposal, terus mungkin tawarkan ke supervisor atau cari kalau mungkin belum ini karena belum pede karena belum dapat beasiswa, lihat-lihat dulu list ini siapa yang misalnya dia punya ini ya, punya expertise di bidang yang kita ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Om Fidel. Jadi sehingga ketika kita kontak ini, kita bisa ini, jadi mereka bisa terima kita karena mereka punya expertise di bidang itu. Kalau kita hanya kontak-kontak saja, itu agak susah memang. Jadi lihat kerja proposal dan aplikasi bisa kerja di ini, setelah itu bisa copy paste ke ini, ke aplikasi. Bisa mulai dari situ. Jadi ada pertanyaan ini, dia punya panduan-panduan pertanyaan bisa diikuti sih untuk saya. Kalau untuk tes TOEFL itu tadi saya bilang kapan saja teman-teman bisa tes. Kalau IELTS kalau teman-teman punya uang ya IELTS sekarang 3.150.000 ya. Nah, lumayan juga ya, bisa kalau uang itu. Tapi kalau TOEFL Colorado itu sekitar 550, Undana 750 bisa yang bisa teman-teman ini bukan saja. Mungkin tambah dari Om Fidel silakan. Iya, silakan Kak Fidel. Ini sorry, ini pertanyaannya apa tadi saya kirim link Eh, di grup. eh, untuk Teman-teman. LPDP itu mana kita mulai dari mana? Apakah tes TOEFL dulu, tes TOEFL atau IELTS dulu atau persiapan pendaftaran? Oke, baik. Ini menarik sebenarnya, cuman saya kalau pengalaman saya sudah lupa karena 15 sekitar berapa tahun lalu ya. 2015 saya lamar, ah, sekarang sudah 2023 sekitar 8 tahun yang lalu. Tapi teman-teman, kalau eh, tahapannya sebenarnya tidak ada yang fix, sebenarnya tidak ada yang fix. Jadi em, mana saja sebenarnya teman-teman buat dahulu bisa. Bahkan sesimpel buat akun LPDP pun bisa. Itu bisa dimulai dari situ. Tapi seperti presentasi saya tadi, dua saja sebenarnya. Kalau misalnya mau S3 itu pastikan teman-teman sudah mulai berkomunikasi dengan calon pembimbing. Ya. Walaupun itu tidak banyak, tidak harus kalau melamar LPDP, tapi setidaknya itu menunjukkan keseriusan kita. Kemudian punya proposal, kalau proposal pasti diminta ya. Proposal pasti diminta. Kalau teman-teman sudah punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, itu mau TOEFL dulu, IELTS dulu, mana dulu itu bukan persoalan. Ya. Bahkan besok atau 2 minggu lagi penutupan pendaftaran, teman-teman baru tes hari ini pun bisa. Ya. Jadi tidak ada sebenarnya yang terlalu fix, apa namanya, jalur yang terlalu fix untuk kita ikuti. Polanya banyak, carilah pola yang sesuai dengan uh, potensi kita dan lakukan itu saja. Terima kasih. Oke. Mungkin sesuaikan dengan itu yang tadi Kak Fidel Ada bilang. pertanyaan Stylenya dari kita Ria. bagaimana ya Kak? Baik. Eh, oh iya lanjut. Ini karya untuk Kak Fidel. Kalau pengalaman di, di OS, apa nih? Berapa lama publikasinya? Mungkin karya bisa open mic kalau mau dielaborasi Kak. Silakan Kak. Malam, malam. Ini kayaknya Selamat typo malam. yang share tadi. Ya, mungkin ini ke Kak Fidel. Tadi kan sempat cerita kalau di Australia kemarin kakak sempat publikasi, tapi ada yang wajib, maksudnya ada negara yang wajib, ada negara yang ada uni yang wajib publikasi. Nah, pengalamannya Kak Fidel kemarin di Australia itu berapa publikasi Kak yang wajib yang harus kita publish selama S3? Baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Sebenarnya
saya pikir Australia termasuk negara yang tidak mewajibkan kita untuk publikasi untuk bisa lolos PhD, ya. Nah, jadi teman-teman bisa lolos PhD tanpa harus publikasi, ya. Kalau di Australia, ya. Tapi ada dua pilihan tesis sebenarnya, teman-teman. Ada dua pilihan tesis di Australia. Kita bisa bikin tesis biasa, itu kita tulis sama-sama seperti tesis atau disertasi kalau di Indonesia. Itu kita bisa tuliskan detail, atau kita bisa yang tadi saya bilang bahwa kita tulis general introduction, general conclusion, sisanya 3 chapter di tengah itu adalah chapter yang sudah kita publikasi, ya. Itu namanya thesis by publication. Jadi kita kalau syarat untuk kita submit thesis by publication itu minimal kita sudah publikasi atau publikasi tiga-tiganya, atau dalam skema tertentu. Misalnya kalau kita sudah publikasi 2 dan satunya sudah disubmit, satu draft terakhir sudah disubmit, itu bisa kita klaim sebagai thesis by publication. Jadi thesis by publication itu teman-teman sebenarnya cukup menguntungkan kita. Kenapa? Karena biasa di Australia mengikuti skema dari Inggris. Jadi ketika kita tamat itu the day we submit our thesis itu mungkin hari terakhir kita di Australia, kita harus pulang secepat mungkin. Ya, kalau kita pakai AS sebelum submit thesis malah tiket sudah dibelikan. Jadi untuk proses examination-nya itu bagaimana? Tesis kita itu dikirim ke penguji eksternal, itu adanya di luar negeri. Kita tidak tahu siapa, yang tahu adalah universitas dan Tuhan, gitu. Pembimbing pun mungkin tidak tahu, tapi mungkin dalam konteks tertentu tahulah pembimbing, gitu. Jadi setelah kita pulang, tesis kita baru dikirim ke sana, dan akan diperiksa. Kita dikasih waktu sekitar 3 bulan. Nah, tesis by publication itu akan menolong di situ persisnya. Yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita sudah publikasi di jurnal-jurnal kelas, jurnal-jurnal top dunia, maka examiner kita itu dia akan ukur diri. Saya tidak mungkin akan komentar mahasiswa tesisnya yang misalnya salah satu atau 2, saya tidak mungkin komentar atau tolak tesis itu, atau reject tesis itu kalau misalnya 2 atau 3 chapternya dia sudah publikasi misalnya di jurnal-jurnal terbaik di bidang saya. Itu mustahil. Kenapa? Karena saya tahu orang-orang di situ. Saya tahu orang-orang terbaik di situ. Jadi istilahnya gini, dia sudah melewati thesis by publication, itu istilahnya dia sudah melewati gerbang yang seleksinya jauh lebih ketat mungkin daripada seleksi yang akan saya buat sebagai examiner, gitu. Jadi jawabannya itu Australia termasuk negara yang tidak mewajibkan kita untuk publikasi untuk selesai, tetapi publikasi mungkin akan menolong kita untuk selesai dengan cepat atau selesai dengan lebih mudah, gitu. Terima kasih. Oke, baik. Untungnya kalau punya publikasi, ya. Oke, kita lanjut. Ini ada dari Pak Theo untuk Kak Fida lagi. Bagaimana pentahapan PhD studi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Theo. Ini pertanyaan baik. Saya jawab mungkin dari perspektif pengalaman saya. Mungkin kalau social science nanti akan sedikit berbeda, karena memang tiap universitas mungkin ada praktis hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaannya. Kalau misalnya pengalaman saya itu dulu saya masuk Unimel bahkan tidak menulis proposal sama sekali, tidak menulis proposal penelitian. Jadi proposal penelitian yang saya pakai untuk lamar ke LPDP itu proposal yang saya baca terakhir di malam sebelum wawancara. Di malam sebelum wawancara LPDP. Setelah itu saya tidak pernah sentuh sampai hari ini. Kenapa? Karena saya tidak pakai proposal itu. Saya sampai di sana, pembimbing ada proyek, saya ikut proyeknya dia. Saya ikut proyeknya dia. Jadi di awal kita tidak ada presentasi proposal, ujian proposal, tidak ada sama sekali. The day I start my PhD itu the day I start working in the lab. Jadi hari pertama saya masuk di sana itu hari pertama saya kerja di lab. Kemudian setelah 1 tahun itu, sekarang dia berubah jadi 6 bulan. Karena banyak yang fail di tahun pertama dan baru sadar setelah 1 tahun. Kalau dulu waktu saya di tahun pertama akan ada namanya ujian kandidat di situ, konfirmasi loh, konfirmasi. Di situ yang saya presentasikan adalah proposal saya, rencana saya yang saya sudah tulis di tahun pertama, ya, yang baru saya mulai dari nol di hari pertama saya mulai PhD, dan hasil sementara yang sudah saya dapat di tahun pertama. Ya. Walaupun praktis yang saya presentasikan di tahun pertama itu hasil gagal semua, ya, hasil gagal semua. Tapi dari situ panel kita bisa melihat motivasi kita, arah kita, dan lain sebagainya. Mereka seperti supranatural berdasarkan berdasarkan
pengalaman kita di 1 tahun pertama, mereka bisa prediksi ini manusia nih kayaknya bisa selesai nih. Nah, gitu. Gitu. Di setelah tahun pertama itu juga kita diputuskan bisa lanjut untuk PhD atau pulang, itu opsi kedua, atau tambah 1 tahun dan dapat Master of Philosophy gitu, dapat MPhil. Tapi cuma ditambah 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu praktis progress meetingnya tiap 6 bulan sekali. Tiap 6 bulan sekali, tiap 6 bulan sekali kita presentasi di depan panel progres kita seperti apa yang sudah kita capai, apa yang belum, apa rencana kita untuk waktu yang tersisa, sampai di kira-kira 6 bulan sebelum waktu submit, 3 sampai 6 bulan sebelum, karena waktu submit kita sudah ditentukan dari hari pertama kita masuk, tanggal berapa kita submit tesis itu sudah ditentukan. Jadi sekitar 3 sampai 6 bulan itu nanti kita dijadwalkan untuk seminar akhir. Seminar akhir itu juga tidak kayak ujian meja di sini lah. Seminar akhir itu praktis kita bicara 45 menit, tanya jawab 15 menit. Ada yang tanya di menit ke-16 itu langsung di-cut, nanti tanya di luar saja begitu. Nah, di saya praktis 1 jam presentasi itu, setelah itu saya submit, dikasih waktu 3 bulan, 3 sampai 6 bulan setelah presentasi final progress, bukan progress, final talk itu setelah tiga tahun atau 4 tahun. Setelah itu kita diberikan kesempatan 3 bulan dari waktu presentasi untuk submit tesisnya. Nah, kalau kita melampaui target 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa itu, kita harus seminar ulang lagi. Kita harus seminar ulang karena ada batasannya, ada batasan waktu dari waktu kita seminar sampai kita submit. Setelah submit, ya itu sisanya yang tadi sudah saya jelaskan. Tesis dikirim ke luar negeri dan selanjutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kalau Pak Teo ada yang mau pertanyaan lanjutan bisa diketik lagi pertanyaannya. Kita lanjut dulu. Ini ada Bapak atau Ibu nih dari Dinas PKO Kabupaten Flores Timur. Mohon info mengenai profesional doktorat. Silakan. Kak Yanto atau Kak Fidel, silakan. Itu ada juga, dijawab. tapi saya tidak terlalu tahu. Jadi sebenarnya saya tidak ingin untuk menjawab pertanyaan itu karena memang saya tidak terlalu tahu. Ya. Saya juga tidak ini ya, tapi kalau di aplikasi di kampus yang misalnya di Australia di Flinders itu ada yang namanya profesional doctorate dengan PhD. Kayaknya yang profesional doctorate itu yang mereka kuliah biasa ya, atau ini saya juga tidak terlalu tahu, tapi yang PhD lebih ke full research atau mungkin begitu. Saya juga tidak tahu. Tapi di kita mau apply di ini itu ada pilihan, itu ada di kampus. Mungkin bisa lebih approach ke kampusnya, bisa ditanyakan Kak yang Mungkin, begini-begini, ya. informasi yang tentang yang seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ke Kak Sri Dila. Nah, ini untuk Kak berdua nih, ini kayaknya penting nih. Belum punya pengalaman menulis atau minim artikel atau jurnal penelitian yang dipublish. Apakah menjadi pertimbangan bagi supervisor atau pemberi beasiswa kita? Silakan, entah Kak Yanto atau Kak Fidel yang mau jawab duluan. Pak Yanto dulu, Pak Yanto. Ya, biasanya dari kampus walaupun di aplikasi itu tidak mensyaratkan harus ada publikasi, tapi ketika kita kontak supervisor itu kadang juga mereka lihat dari publikasi kita, walaupun mungkin di jurnal yang tidak ini ya, jurnal kampus yang mungkin tidak sampai ini, tapi mereka selalu minta kita untuk lengkapi dengan publikasi kita. Itu saja mungkin dari saya. Tapi memang di aplikasi kampusnya itu memang tidak mensyaratkan. Tapi kampus itu minimal itu harus ada tesis dengan sekian persen di S2-nya. Kalau tidak ada tesis berarti harus ada publikasinya. Itu Pengalaman. biasanya mereka syaratkan itu. Itu dari saya.
Ya, silakan Kak Fidel mau ditambahkan. Baik, praktis sama saja sebenarnya. Jadi yang paling penting sebenarnya pengalaman riset waktu S2 kalau ada misalnya. Kalau ada minimal kredit dari 25% dari total kredit, kalau ada itu sudah sangat menolong karena scholarship juga pasti bertanya itu pengalaman menulis, pengalaman riset karena pekerjaan kita selama S3 ya riset, menulis dan itu saja riset, menulis, riset, menulis. Jadi untuk buat itu ya orang tanya kita minimal kita tidak pergi dengan kosong. Gitu. Scholarship juga pasti akan tanya. Wawancara pasti akan tanya itu. Nah, kalau dia tidak tanya minimal dia sudah lihat. Gitu. Eh, dia sudah lihat dan ambil kesimpulan. Di kampus juga, kalau saya tidak salah akan ada itu, akan ada pertimbangan sedikit soal misalnya presentasi riset kita di waktu S2 atau kalau tidak ada bisa kita gantikan dengan pengalaman publikasi setelah kita tamat atau mungkin sebelum kita S2 kalau sudah ada pengalaman menulis bisa dipakai. Gitu. Dan di jurnal tidak usah terlalu top lah. Ya intinya pernah ada bukti yang valid yang menunjukkan bahwa kita pernah riset dan pernah menulis. Gitu. Itu saja, terima kasih. Berarti bisa di jurnal apa saja, yang penting pernah ada publikasi begitu ya? Ya, iya, iya. Oh, Tapi kembali Oke. keputusan ada di tangan mereka, bukan di tangan Tangan kita. di Nah, ada publikasi tidak menjamin, setidaknya tergantung pertimbangan ah, mereka. dan oke. mungkin ada tambahan Setidaknya juga dari saya. iya, Kemarin karena silakan Kak. saya di ini banyak di CV itu kan saya kerja sebagai peneliti dan malah mereka minta laporan-laporan. Oh, Saya kasih mereka minta 2 sampai laporan. Jadi saya kirim 2 sampai laporan yang saya sebagai tim leader dan sebagai lead researcher. Mungkin lanjut sedikit Kak, itu in English atau dalam bahasa? Saya kirim yang bahasa Inggris karena memang Ah, kita biasanya bikin laporan itu ada yang versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sehingga baik, terima kasih memudahkan Kak. mereka untuk bisa baca kan. Kalau kita kasih yang bahasa Indonesia, Hmm, mereka pasti tidak bisa baca. Oke, baik. Lanjut, ini ada dari Karya juga ke Kayanto. Apakah dengan proposal yang sama yang dibagi kedua calon supervisor tadi? Eh, ya untuk calon supervisor itu karena kampusnya beda-beda, jadi saya kasih proposal yang sama. Oh ya, Oh, ada Ria punya pertanyaan juga karena kalau supervisor S2 saya itu saya pakai sebagai ini reference. Jadi saya tidak oh, ini apa dia untuk jadi supervisor berikut saya. Jadi saya cari supervisor baru. Oke. Dia sebagai referee saya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand. Kak Vini, mungkin lanjut tadi Oh, Kak yang silakan Karya. tadi Kak Yanto sudah sempat apa namanya, memang pembimbing S2 nanti jadi referensi. Itu kenapa Kak? Apa memang karena topiknya berbeda atau karena ada alasan lain Kak? Maksudnya kenapa Kak tidak memilih kemarin yang pembimbing yang S2 itu Ya untuk lihat betul. expertise-nya ada di mana begitu. Jadi kita minta kembali mereka, apakah ada kemungkinan kita minta lagi mereka sesuai dengan expertise-nya tadi untuk jadi calon supervisor kita. Oke. Mungkin ini bagus ya pertanyaannya. Jadi kenapa saya pilih supervisor orang lain lagi karena salah satu menurut saya dosen yang mengenal saya dengan baik itu ada 2 dan yang satu itu adalah supervisor saya yang dia bisa jadi referee saya. Nah, salah satu dosen saya yang cukup akrab itu dia sudah resign waktu COVID. Jadi saya tidak mau ambil risiko ini, makanya saya lebih baik saya pakai itu keputusan yang sebenarnya tidak terlalu strategis sih, tapi karena kebetulan yang dosen yang saya calon supervisor yang saya minta ini juga mereka saya masih satu program, jadi sebenarnya tidak ini hanya eh, memang untuk isunya agak agak
mereka interseksi isunya juga hampir sama, tapi ada yang fokus ke sustainable development-nya lebih ini, sementara mantan supervisor saya itu lebih ke isu migrasi, isu-isu perbatasan tapi lebih ke isu migrasi. Nah ini yang membuat saya untuk pilih dia. Karena itu mungkin ke teman-teman bisa lihat dari sekarang apakah ada dosen-dosen yang mungkin dulu pernah ini, apakah masih ada di sana untuk nanti bisa minta sebagai referee, itu juga harus lihat dari sekarang. Begitu Ria, menjawab kok? Ya, Gimana Karya? ya. Kak, ini mungkin ini apa namanya? Kalau misalnya tadi Kak punya pembimbing yang S2 kemarin tuh, soalnya kan BPOM pembimbing itu pindah kampus, pindah ke Flinders malah kayak gitu. Itu tetap Kotong bisa jadikan dia Kotong punya referensi kok, Kak. Bisa, bisa. Saya dapat saya referee saya itu 2 orang. Satu yang saya punya profesor S2 itu pembimbing S2, terus yang kedua saya minta Om Elsit karena kami sama-sama di sini toh jadi itu. Tapi untuk bisa karena dia bergerak di dunia kampus, maka saya pilih salah satu ini referee itu orang kampus dan satunya orang peneliti Elsit. Jadi kalau misalnya dia mengajar di mana dan dia minta dia sebagai referee, saya pikir tidak soal sih. Itu satu Sako, Kak, atau harus kayak Dua, Kak dua, yang minimal 2 orang. Biasanya oke. 3 orang, tapi minimal kita kasih 2. Hmm. Dan harus Berarti pastikan mereka punya nomor kontak itu aktif. oke. Itu untuk lihat Kotong punya pengalaman, maksudnya apa namanya? Pasti kan kalau pembimbing S2 kan Kotong punya riset kemarin tuh, Kak. Betul, Berarti betul. memastikan Kotong punya capability untuk apakah Kotong pernah riset kayak begitu, Kak. Nah, itu. Apalagi kalau yang lebih bagus itu yang kemarin super visi tulis apa project atau tesis atau mini tesis tuh. Itu akan sangat membantu ya. Karena mereka kenal kita dengan baik. Oke. Atau kalau misalnya Kotong mau publikasi, misalnya Kotong mau cari pengalaman publikasi sebelum Kotong melamar nih, berarti itu orang yang Kotong punya tim itulah yang dijadikan Kotong punya salah satu referee. Itu Iya, bisa juga. bisa, bisa. Saya juga tidak, tapi untuk itu saya tidak ini ya. Hanya karena memang saya kemarin saya pakai 2 referee itu supervisor saya waktu di S2 dan LC. Oke, Kak Yanto, makasih. Sama-sama. Mungkin Kak Fidel bisa berbagi pengalaman juga. Kebetulan kan supervisor S1, S2, S3-nya sama. Iya, oke, baik. Sorry tadi sempat keluar jaringan tidak. Soal referensi itu sebenarnya tidak tidak sama seperti tadi, selalu fleksibel. Kalau saya ke dalam kasus saya, karena saya kembali ke pembimbing yang sama, saya tidak masukkan referensi apa-apa, gitu. Karena pembimbing saya ada di situ. Yang kalau toh nanti dia memberikan rekomendasi, dia yang baca lagi itu barang. Kalau apa namanya, saya lupa, sorry. Kalau kalau di Unimelp mintanya waktu itu, kalau misalnya kita tamat, kita bukan alumni Unimelp, tapi alumni Australia, itu diminta alamat email pembimbingnya saja. Alamat email pembimbingnya saja. Dikontak nanti. Kalau kita dari luar, baru waktu itu, sekarang saya tidak tahu. Kalau dari luar Australia, baru langsung diminta suratnya. Langsung diminta, kita masukkan suratnya. Gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Karya bagaimana? Siap, Oh ya, lengkap, Kak. tambahan dari saya Oke. kalau untuk minta jadi referee itu ini sebaiknya dikontak jauh-jauh hari, beritahu mereka. Jangan sampai nanti teman-teman taruh mereka sebagai referee terus mereka tidak disampaikan juga itu bisa, saya tidak tahu apakah ini, tapi kalau saya kemarin saya kontak itu dan
mereka malah dengan saya punya supervisor itu dengan senang hati untuk mau jadi referee. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung ke kedua pemateri kita, bisa raise hand. Silakan. Kalau belum ada, saya izin bertanya untuk kakak berdua. Jadi tadi mungkin seperti Kak Fidel mention ya, kayak hubungan kita dengan supervisor itu hubungan profesional dan kita akan dengan ini orang selama 4 tahun research nih. Apa dari kakak berdua tuh ada kayak di awal tuh memastikan atau ada tips atau trik gitu bagaimana kita memastikan kayak supervisor kita tuh nanti orang yang apa ya bisa match dengan kita lah kayak gitu, yang memenuhi mungkin karakter-karakter yang seperti apa kayak Fidel tadi mention di slide-nya itu. Apakah kita perlu cari referensi misalnya dari mahasiswa yang dibimbingnya atau bagaimana? Apakah berdua punya pengalaman seperti itu atau tidak? Silahkan. Saya jawab duluan, Kak. Ya, silakan. Silakan. Oke. Oke, soal itu memang soal PhD supervisor itu memang kalau kita belum pernah kenal, kita tidak akan pernah kenal pasti sampai kita mulai. Informasi lain bisa kita dapat. Kita bisa dapat dari anak bimbingannya, ya. Masalahnya ketika kita tanya anak bimbingannya itu kondisinya dia lagi apa. Kalau dia lagi senang, dia bisa ceritakan baik-baiknya. Kalau dia lagi tertekan, dia bisa cerita buruk-buruknya semua, begitu. Ya. Jadi tidak banyak sih yang sebenarnya ada sedikit pasti menolong, tapi tidak terlalu banyak. Seperti yang saya bilang, sampai hari kita mulai itu baru kita bisa tahu warnanya seperti apa. Tapi ada beberapa trik sih sebenarnya. Yang pertama misalnya buka websitenya, website pembimbing itu biasanya di situ ada nama anak bimbingannya. Salah satu indikator itu dia lumayan baik itu laju mahasiswa masuk dan laju mahasiswa keluar. Itu salah satu indikatornya. Jadi kalau di situ ada keterangan mahasiswa masuk tahun 2008 dan 2000 misalnya 2018 dan baru lulus tahun 2026 itu kalau bisa hindari. Itu kalau bisa hindari. Itu salah satu strategi. Nah, kemudian masuk satu keluar satu. Jangan sampai masuk satu tidak ada yang keluar begitu. Itu beberapa strategi yang bisa dipakai. Kemudian kita bisa tanya yang paling aman sebenarnya orang yang netral itu ketika dia sudah tamat. Ya. Yang sudah tamat itu bisa jadi dan dia sudah ada di emotional stage yang cukup netral untuk memberikan penilaian terhadap pembimbingnya. Karena kalau kita tanya di mahasiswa yang misalnya sudah 6 bulan tesisnya tidak dibaca-baca oleh pembimbingnya, komentarnya pasti negatif semua. Saya tidak mungkin akan, saya jujur, kalau saya mahasiswa itu, saya tidak mungkin akan memberikan komentar positif ketika misalnya sudah 1 tahun artikel saya tidak dibaca. Itu komentarnya pasti akan negatif semua. Gitu. Jadi carilah kira-kira orang yang bisa membantu kita dengan memberikan masukan, tapi dia sudah ada dalam emotional stage, dia sudah ada dalam kondisi kestabilan. Jangan sampai dia tidak stabil. Gitu. Jangan juga minta komentar dari orang yang terlalu brilian. Ya. Misalnya di tahun kedua dia sudah punya 5 artikel. Itu apa namanya? Itu bisa jadi memang dia jauh lebih hebat dari pembimbing. Dia jauh lebih hebat dari pembimbing dan ya sebenarnya dia yang bersinar di sana. Nah, jadi potensi konflik dan lain sebagainya juga dia tidak pernah punya. Misalnya, gitu. Itu saja kira-kira. Tapi yang pasti kita baru akan 100% kenal dia ketika kita mulai. Gitu. Terima kasih. Silakan Kak Yanto, ada yang mau ditambahkan? Saya kemarin tidak sempat lihat sampai situ, tapi saya lihat dari kolaborasi yang mereka kerja antara supervisor dengan supervisinya itu di biografi supervisor itu kan ada kolaborasi untuk publikasinya itu kita bisa lihat, kita bisa tracking sebenarnya. Kalau menurut saya kalau misalnya supervisor itu mungkin baik, itu dia akan
publikasi untuk kolaborasi dengan mahasiswanya akan bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat dari mereka coba jawab email. Kan saya kirim email dari sini pagi, sore itu ada yang sudah respons. Itu berarti ya saya tidak tahu apakah ini karena memang mereka lagi butuh mahasiswa atau ini, tapi karena sebelumnya kan ada yang kirim ini tidak pernah dibalas, ada yang balas tapi memang agak lama. Ini juga menurut saya ini ya yang bisa saya pilih ya untuk jadi calon supervisor saya. Itu dua hal yang untuk sementara Kayak saya Yanto, jadikan indikator ya. untuk poin itu saya komentar sedikit kayak Yanto. Nah, Oke, kalau soal cepat respon email itu saya komentar, saya mungkin orang yang mungkin terjebak juga. Kalau pembimbing saya itu orang yang paling cepat respon email, tetapi orang yang paling lambat untuk baca artikel. Membaca artikel atau tesis. Jadi kadang itu menipu, kadang itu menipu. Gitu. Pembimbing saya kita email detik ini, detik berikut bisa jadi dia sudah balas. Tetapi kalau artikel kita kirim hari ini bisa jadi hari yang sama di tahun berikut dia belum baca. bahaya ini. Hmm. Ya, ini artinya ini baru pengalaman awal yang saya Iya. ini tahu hubungan dengan. Kalau pengalaman misalnya dulu supervisor S2 saya kan itu komunikasinya sangat bagus. Terus setiap email yang saya kirim dia pasti akan balas, dan kalau misalnya saya bilang pengen ketemu, dia bilang jam berapa, kalau saya bilang jam begini dan dia bilang oh saya jam ini tidak ada dan hanya bisa jam ini, ya jam itu pergi ketemu. Jadi punya pengalaman dulu saya ini juga bisa ini ya, waktu dengan supervisor S2 saya. Tapi yang untuk S3 ini memang saya belum ini, tapi selama ini dengan mereka ada yang 3 orang ini lumayan balas emailnya cepat. Kalau misalnya ada hal yang model kayak salah satu referee saya itu belum kirim referee, mereka kirim langsung beritahu ke saya, oh ini referensinya belum di reference letternya belum di submit ke kampus, tolong dikomunikasikan dengan ini orang yang kamu nominasikan itu, begitu. Itu baru sebatas itu. Baik, baik. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Oke, ada ini Pak Cornelis Letelai. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Febrionia. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Fidel. Nah, kebetulan beliau ini salah satu motivator buat saya untuk bisa melanjutkan studi. Ya, mungkin dari beliau saya bisa apa yang saya impikan bisa tercapai. Mungkin ini pertanyaan tadi yang saya dengar itu menyangkut supervisor, pemilihan supervisor. Nah, kebetulan saya sudah menemukan beberapa supervisor yang identik dengan penelitian yang nanti saya ambil. Nah, ceritanya ini penelitian Pak Fidel mungkin sudah dengar, saya sudah berbagi cerita dengan beliau. Nah, ini multidisipliner. Jadi pada saat pemilihan supervisor itu tentu tadi sudah disampaikan bahwa sesuai dengan bidang mereka. Nah, untuk apakah atau boleh tidak pada saat karena ini multidisipliner, jadi supervisornya itu sesuai dengan bidang kita, kemudian pada saat co-supervisornya itu bisa kita pilih atau seperti apa Pak Fidel dan mungkin co-supervisor itu mungkin bidangnya yang multi itu yang tadi, yang mungkin dari sisi di luar dari bidang kepakaran kita. Jadi apakah memungkinkan
pada saat kita sudah memilih supervisor dan untuk penentuan co-supervisor itu apakah kita juga bisa memilih ataukah sudah ditentukan oleh universitas yang bersangkutan yang kita ingin daftarkan untuk menjadi pembimbing pendamping kita pada saat kita meneliti. Ya, seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama itu. Kemudian yang kedua, ini saya agak galau nih, Pak Fidel dengan Pak Yohanes. Menyangkut dengan tadi sudah disampaikan bahwa apakah atau lebih bagus yang mana kita daftar beasiswa duluan sudah keterima atau kita mencari supervisor, sudah dapat supervisor baru kita daftar beasiswa. Nah, ini yang menjadi persoalan kita ketika persoalan saya ketika kalau supervisor sudah mengiyakan kemudian beasiswanya itu tidak dapat. Nah, itu tips dan triknya seperti apa, Pak Fidel? Memang Pak Yohanes, mungkin karena saya basicnya S2-nya itu di dalam negeri, dari UGM. Dari UGM, dan cukup lama juga range-nya. Dari 2014 ke 2023 ini cukup lama untuk memulai, untuk melanjutkan studi ke PhD-nya. Jadi mungkin agak sedikit bingung kita harus memulai dari awal untuk menerima informasi menyangkut dengan studi lanjut PhD-nya. Mungkin itu saja Pak Fidel sama Pak Yohanes yang mungkin bisa berbagi pengalaman untuk kita nih yang baru mau melangkah. Ya, baik, terima kasih. Ini Baik, beta silakan duluan Mas. kok. Iya, Oke. Untuk Om Cornelis, sebenarnya ketika daftar LPDP dan kalau misalnya lolos shortlist, kan LPDP ada beberapa tahap. Lolos shortlist administrasi, setelah itu ikut tes akademik, itu ada pokoknya ada ada 3 bagian ya, ada matematika, penalaran logis dan dan penyelesaian masalah. Ada 3, terus kalau lolos itu baru masuk ke tahap wawancara. Nah, biasanya di wawancara itu mereka akan tanya, apakah proposal itu sudah dikomunikasikan dengan supervisor. Nah, saya saya tidak tahu apakah ini menjadi salah satu bagian penilaian, tapi saya yakin ini kalau mereka tanya hal seperti ini, itu berarti mereka mau memastikan bahwa kita proposal kita sudah dibaca atau belum oleh supervisor kita dan mereka sudah ini dengan sudah link dengan supervisor dengan proposal kita. Dan biasanya itu mereka akan tanya juga selain selain sudah komunikasi dengan supervisor itu, apakah kita juga sudah memasukkan misalnya tulisan-tulisan dari jurnal supervisor kita yang kita ambil dan masukkan di tulisan kita. Walaupun saya yakin mungkin yang penguji itu mereka tidak baca proposal kita, atau mungkin mereka baca proposal kita, saya juga tidak tahu. Nah, kasus saya kemarin itu memang saya pilihan kampus saya larinya ke Amerika. Pertama, kedua itu di Amerika, dan ketiga di Australia. Maka sebenarnya waktu saya kontak 2 kampus di Amerika itu mereka tidak butuh supervisor sih. Tidak butuh untuk kontak supervisor. Jadi ketika saya kontak admissionnya, mereka sampaikan ke saya tidak butuh proposal dan tidak butuh untuk kontak supervisor. Nanti supervisornya itu akan disediakan oleh kampus. Nah, itu yang saya pakai untuk jelaskan ke LPDP waktu itu. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab.
Silakan Kak Fidel mungkin ada yang mau tambah. Oke, Pak Cornelis, terima kasih. Ini kita bisa bahas sambil minum kopi nih, tapi biar saya coba jawab di sini. Ya. Pak Cornelis, ini menarik sebenarnya. Kalau saya sebenarnya tidak terlalu punya kapasitas yang banyak untuk jawab pertanyaan ini. Cuman kalau dari kacamata saya kira-kira gini. Em, Sebenarnya pemain utama itu ada di pembimbing utama. Pemain utama ada di pembimbing utama. Soal co-supervisor itu ada banyak pertimbangan. Ada banyak pertimbangan. Yang pertama misalnya soal kecocokan. Soal kecocokan. Jadi mungkin bisa kita pilih, tapi kembali lagi soal kecocokan dengan pembimbing utama. Dia pasti punya banyak pertimbangan soal misalnya kemudahan untuk, ini kan anak bimbingannya dia. Jadi progresnya mahasiswa ini itu akan menjadi tanggung jawab utama dari dia. Jadi eh, kalau misalnya itu kita pilih sendiri juga mungkin bisa dikasih, ada peluang itu. Tetapi pertimbangan-pertimbangan seperti misalnya kemudahan untuk kompatibilitas dengan dia, kemudahan untuk misalnya konsultasi. Jangan sampai Ya, ya. kalau dia ada di dalam kampus yang sama, kalau dia ada di kampus yang berbeda, jangan sampai mempersulit nih. Karena apapun itu sebagai pembimbing utama dia yang bertanggung jawab, dia pemain pemain utamanya di situ. Jadi kalau anak bimbingannya lolos tepat waktu, dia yang punya nama. Lambat nanti dicari tahu soalnya ada di mana. Toh kalau misalnya soalnya ada di pembimbing kedua pun salahnya ada di dia begitu. Salahnya Ya. ada di dia. Ya. Jadi soal kemungkinan untuk kita mengusulkan saya pikir tetap ada, tetapi yang memutuskan nanti mungkin pertimbangan dari pembimbing utama dan dari kampus misalnya, dari kampus karena pertimbangan tadi kecocokan dan Oh, iya. Yang kedua tadi Pak Cornelis pertanyaannya sebenarnya saya lupa catat tadi jadi Ibu Febronia masih ingat kok saya better replace kok. iya mungkin bisa Ya, yang kedua itu kita menyangkut dengan uh, tips trik, menyangkut apakah kita cari supervisor duluan, sudah dapat, kemudian baru daftar beasiswanya, atau kita daftar beasiswanya, baru kita cari supervisornya, begitu. Jadi mungkin selama ini yang saya dapatkan informasi, ya lihat-lihat di YouTube, ya mungkin dari teman-teman, ya mereka informasi yang saya dapat itu ya paling tidak ada yang mengatakan bahwa lebih baik cari supervisor dulu. Kalau sudah dapat supervisor itu kemungkinan untuk atau peluang untuk mendapatkan beasiswa itu cukup besar karena sudah ACC dan sudah diterima baik itu dari sisi personalnya ataupun dari sisi proposalnya yang diajukan atau yang dikasih ke calon supervisor. Jadi oke mungkin pengalaman dari Pak Fidel mungkin seperti apa? baik. Ya, kasih. Baik, terima kasih Pak Cornelis. Ini menarik nih. Nah, scholarship duluan atau supervisor duluan ini kalau dari kacamata saya misalnya um, tergantung scholarshipnya ya. Jadi kalau scholarshipnya itu menitik beratkan pada misalnya komunikasi awal kita dengan calon pembimbing dan misalnya poin penilaiannya besar di sana, mungkin seperti yang Pak Cornelis bilang tadi bahwa komunikasi awal atau kalau misalnya kita bisa dapat surat pernyataan kesediaan membimbing, walaupun ada kondisinya. Kalau kita mendapatkan beasiswa dan studi di universitas tempat dia bekerja, maka dia akan bersedia jadi pembimbing. Itu surat sakti sebenarnya untuk yang bisa menolong kita. Kalau skema scholarship itu uh, apa namanya memberikan poin besar pada apa namanya komunikasi pendahuluan dengan calon pembimbing gitu. Tapi kalau misalnya in case ada scholarship yang tidak menitik beratkan di situ, mungkin dua-dua berjalan bersamaan juga bisa. Atau uh,
Mungkin kalau scholarship duluan mungkin peluangnya saya lebih sepakat supervisor duluan sebenarnya, karena apapun itu scholarship pasti akan bertanya sedikit pun pasti ada gitu, sedikit pun pasti ada soal calon pembimbing, karena ya kita S3 kita anggaplah kita pergi dengan dia saja gitu. Setiap hari kita ketemu dia, jadi kita perlu tahu siapa sih di sana yang akan membimbing kita selama 3-4 tahun. Kira-kira gitu Pak Cornelis, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fidel, Pak Yohanes atas informasinya. Nah, itu saja Mbak Febriona dari Iya, saya. terima Ya. kasih. Mungkin saya tambah lagi ya, karena mungkin kadang kita juga takut sih sebenarnya, karena eh, teman-teman yang ada teman-teman yang sharing itu ada yang sudah, teman saya itu ada yang sampai sudah 5 kali ikut eh, apply LPDP tapi tidak lolos. Ada yang malahan sudah punya LOA di tangan tapi malahan tidak lolos, tidak dapat beasiswa. Jadi ini kadang juga agak ini ya. Jadi menurut saya tadi seperti Om Fidel bilang, yang lebih baik kontak supervisor duluan. Ini kita tidak tahu kita dapat beasiswanya apakah di LPDP atau di AS atau di mana. Jadi itu dengan kita sudah punya supervisor, pasti kita punya kesempatan untuk bisa apply ke banyak ini ya, provider. Jadi Baik, punya terima kasih supervisor. Pak Yo. Ya, Pak Yo. Baik. Mungkin ada yang lain lagi? Silahkan bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Mungkin sambil menunggu, saya ada pertanyaan lagi nih. Untuk misalnya kita yang sains atau sains terapan, misalnya ada lab work-nya, apa kita butuh kayak apa skill menguasai misalnya metode atau penggunaan alat? Apakah hal itu juga menjadi pertimbangan supervisor juga waktu menerima kita? Oke, saya jawab ini ya. Terima kasih ini pertanyaan. Oke, tergantung. Misalnya kompetensi yang mau didapat selama S3 itu penggunaan alat itu atau pengembangan penggunaan alat itu. Nah, tapi kalau kompetensi yang mau didapatkan itu adalah misalnya bagaimana mengolah datanya, berarti kita tidak perlu punya, kita cukup kasih teknisi atau laborannya saja. Uh, apa namanya? Tapi kalau misalnya apa namanya? Waktu kemarin saya itu poin utamanya adalah pengembangan, kita buat alat untuk monitoring kualitas air dan kebetulan alatnya itu dibuat pakai 3D printing dan saya 2D printing saja tidak terlalu jelas. Nah, ini sampai di sana dia suruh 3D print dan dia suruh harus kuasai mulai dari softwarenya dan lain sebagainya. Karena poinnya adalah pengembangan alatnya, kompetensinya adalah pengembangan alatnya. Jadi di situ saya diakses. Jadi mau tidak mau saya harus belajar. Tapi ada beberapa teman saya yang misalnya 3D print itu hanya sebagai alat bantu, itu ada beberapa teman ya malah kita kasih di teknisi di laboratorium teknik mesin untuk kerjakan. Gitu. Poin utamanya kompetensi yang mau didapat bukan di situ, kita kasih saja orang yang bantu. Itu sama seperti alat yang kami buat itu, bagian elektroniknya itu kebetulan tidak masuk di kompetensi di mana saya diakses. Nah itu saya terima jadi. Nah, jadi rakit alat saya itu kita bisa taruh di misalnya pemantauan kualitas air di Bendungan Tilong, kita bisa taruh selama 1 minggu lah. Kita bisa kontrol dari rumah. Kita bisa kontrol dari rumah. Jadi dia punya electronic part, ada chemistry partnya juga. Jadi electronic partnya itu saya terima jadi. Mulai dari dia rakit, ada solar panelnya, ada baterainya, dan bagaimana ada pompa kecil di dalam dia itu saya terima jadi. Karena poinnya bukan di situ. Gitu. Ya. Terima kasih. In case misalnya kita membutuhkan pengembangan skill begitu, itu misalnya ada training yang bisa diakses lewat kampus atau terus bagaimana kayak pembiayaannya? Apakah biaya sendiri atau sudah di cover dengan beasiswa begitu?
Oke, mungkin kalau saya jawab ini berdasarkan pengalaman di Unimelp, jadi mungkin kampus lain akan berbeda. Tapi pada dasarnya mereka sangat menolong. Kayak saya belajar 3D print itu hampir 6 bulan. Saya kerja 6 bulan pertama di lab teknik mesin itu saya print apa saya gunakan banyak sekali itu apa namanya material printingnya itu sampai rusak, hancur, lebur dan tidak jelas selama 6 bulan. Setiap hari saya print kasih rusak itu saya tidak pernah bayar apa-apa gitu. Gitu. Jadi ada banyaklah fasilitas yang bisa kita gunakan. Privilege kita sebagai PhD student di kampus itu bisa kita gunakan untuk kita komunikasikan bagian mana yang misalnya perlu kita keluarkan biaya atau kita perlu support dari scholarship provider, bagian mana yang misalnya sudah di cover di dalam tuition fee-nya. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Oke, masih ada yang lain? Kita sudah hampir 2 jam. Kalau tidak ada lagi, ya semoga bermanfaat ya yang dibagikan ini. Tampaknya yang paling krusial itu bagaimana kita mau masuk ke pintu apa ya. Jadi bisa lewat PhD program, terus ada scholarship. Kemudian mungkin kunci yang paling utama itu ke supervisor dan research topik kita bagaimana. Matching tidak dengan fisik kita, matching tidak dengan supervisor kita. Dan mungkin sebagai penutup, mungkin ada closing statement dari Kak Yanto dan Kak Fidel. Silakan. Ya, meskipun tadi Om Fidel sudah cerita bahwa memang tidak mudah ya jadi seorang PhD, tapi saya ajak teman-teman semua untuk, saya pikir saatnya juga kita perlu pikirkan kita punya daerah butuh banyak sumber daya manusia, kita juga banyak terlambat ya di sumber daya manusia dan saya pikir ini peluang yang sedang disediakan sebesar-besarnya baik dari LPDP itu NTT saat ini jadi nomor 5 secara nasional dan menjadi nomor 1 untuk daerah afirmasi yang apa ya yang dapat beasiswa LPDP, tapi juga sedikit ya yang studi di luar negeri. Ini kebetulan saya studi di luar negeri, saya ajak teman-teman untuk studi di luar negeri karena angkatan seperti angkatan kami itu cuma 5 orang. Nah, sementara yang doktoral di dalam negeri itu banyak sekali. Sampai 20-an kok, mungkin lebih. Nah, ini kesempatan, mari kita ini manfaatkan si kesempatan ini. Saya tahu teman-teman punya kapasitas untuk bisa ini ya, untuk pursue doctoral studies di luar negeri. Dan ya kalau kita berdarah, mari kita berdarah bersama, jangan saya sendiri. Itu saya. Iya, silakan. Baik, terima kasih Kak Yanto. Kak Fidel, silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir Pak Yanto, saya setelah ini. Oke. Kalau dari saya teman-teman, saya mau bilang bahwa kenapa Cina dan India itu mereka kuasai dunia. Ya karena mereka kuasai yang begini-begini, pendidikan. Coba kalau kita kuliah di Australia, di kimia misalnya, setiap pembimbing itu punya anak bimbingan orang Cina atau orang India. Tetapi tidak semua pembimbing punya anak bimbingan orang Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman, saya sepakat dengan Pak Yanto, go and get it. Ya, manfaatkan kesempatan ini, ambil beasiswanya. Kita pembayar pajak teman-teman, jadi jangan sampai kita bayar dan kita jadi penonton. Gitu. Gitu. Jadi bayar pajak dan ambil benefitnya. Tetapi ada satu poin yang terakhir, periksa kembali komitmen kita teman-teman. Jadi jangan sampai, apalagi kalau misalnya beasiswanya adalah beasiswa universitas yang ditawarkan langsung dari sana tidak masalah. Tapi terlebih kalau beasiswa kita ini skemanya adalah skema bantuan. Termasuk beasiswa Australia Award dan lain-lain. Kalau Australia mau kan, dia bisa datang langsung, dia bangun sekolah di sini.
gitu. Tapi dia mau SDM kita sendirilah yang membangun negara kita. Makanya dia sekolahkan kita untuk kembali dan membangun negara kita sendiri. Jadi yang itu untuk persis di poin itu teman-teman saya ajak kita periksalah komitmen kita. Kenapa? Supaya kita jangan membuang-buang kesempatan. Ya, supaya kita jangan membuang-buang kesempatan atau kita jangan mengambil kesempatan orang lain gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Nah, iya, baik. Terima kasih kakak berdua narasumber yang sungguh luar biasa. Semoga ini memantik semangat buat kita-kita yang mungkin berencana untuk S2 lagi, seperti mungkin yang di underline sama Kak Yanto sama Kak Fidel itu peluang masih banyak, masih banyak ada peluang tersedia untuk kita bisa mengejar masa depan lewat pendidikan. Dan kalau lihat dari itu NTT masih masuk prioritas di afirmasi, jadi buruan melamar sebelum kita keluar dari list afirmasi. Dan mungkin seperti Kak Fidel selalu bilang, kalau takut mungkin lihat mereka yang sudah pulang, susah-susah tapi terakhir mereka pulang juga. Baik, terima kasih juga Koala NTT sudah mengarrange sesi ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Kami berharap mungkin kalau ada sesi-sesi selanjutnya lagi tentang PhD sharing dari narasumber-narasumber yang lain, teman-teman bisa ikut bergabung. Informasi bisa selalu dipantau lewat sosial media Koala NTT, baik itu IG maupun Facebook. Kemudian Koala NTT juga menyediakan mentoring gratis buat teman-teman yang berencana melanjutkan studi. Mungkin bisa ketemu Kak Yanto dan Kak Fidel lagi sebagai mentor. Baik, terima kasih lagi sekali lagi untuk kita semua yang sudah berpartisipasi di kegiatan ini. Baik, selamat malam, selamat beristirahat, selamat bermalam minggu bersama keluarga. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Semangat, Ya. Kak Yanto. Makasih, Terima Kak Makasih, Fidel. Ria. Ya, malam. Bye. Oh, Pateo, sebentar, mulai Beta. sudah. Ini Sony foto kok dari tadi nih. Oh Sudah. iya, lupa. Mungkin yang kita ya ada. Oh, yang ada saya juga. Ini 15 orang ini. Saya sudah Yang foto. Ada yang bisa Ini Kak, fotonya. ini kamu ngasih foto dari tadi nih. oh, Oh, kamu Kak, Beta Beta juga lupa, sorry. Ini recordingnya nih tersimpan di mana ya, Kak? Di beta punya laptop, nanti beta kirim. Oh, iya. Screenshot dari Oke. situ nanti. Kavini. Iya, iya. Oh ya, oke. Ya. Besok Ya, dia bisa tahu, makasih besok tahu semuanya. foto soalnya. Oke, Ya, sampai malam. apa, Kak? Selamat malam. ya, Malam. Oke, terima selamat kasih kamu malam. enggak Kak Yanto Ya, semuanya. Kak Vini, dah. Makasih Kak Yanto, Ya, Kak Fidel, Kak makasih. Fidel. Terima kasih. Dah, have a good night. Dah. Oke, Oke, jadi sudah aman recordingnya ya, Kak ya? sudah. Iya, iya. Makasih. Ya. Udah izin keluar.